Salah satu nama yang juga ikut dilaporkan dalam kasus persekusi Ustadz Abdul Somad adalah Arya Wadakarna. Ada juga beredar bahwa anggota DPD tersebut, ini kabarnya juga sudah diberhentikan sementara. Kita coba konfirmasi langsung ke Pak AM Fatwa yang juga anggota DPD dan juga pernah di Badan Kehormatan DPD selama 5 tahun. Assalamualaikum, selamat pagi Pak AM Fatwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 5 tahun sebagai ketua ya. 5 tahun sebagai ketua Badan Kehormatan. Ya. Pak M. Fatwa, Arya Wadakarna, Pak M. Fatwa, Anda rekan di DPD nih. Betul. Seberapa jauh Pak M. Fatwa Anda mengenal sepak terjang Arya Wadakarna di DPD? Karena kita melihat atau mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara dari DPD. Ya, sebenarnya itu sudah 2 kali kena tindakan ya. Yang pertama itu tindakan yang bersifat peringatan tingkat pertama, melakukan lagi tindakan-tindakan pelanggaran etik yang sudah pada tingkat yang dianggap membahayakan persatuan nasional. Karena dia selalu mengutarakan masalah nasionalisme Bali, padahal yang ada bagi kita itu adalah nasionalisme Indonesia. Jadi akhirnya kita memberhentikan dari keanggotaan DPD RI, dan dia bisa secara bertahap untuk kembali menjadi anggota DPD RI dengan beberapa langkah-langkah tindakan dari dia. Misalnya mulai dari membuat permohonan maaf secara terbuka melalui media massa, sudah ditentukan ukurannya berapa kolom di koran nasional dan di koran Bali. Tapi pada waktu dilaporkan hal itu di sidang paripurna, 3 anggota dari Bali meminta agar keputusan ini ditunda. Nah, tapi sebenarnya ditunda pelaksanaannya, tapi tidak dicabut. Jadi mestinya keputusan ini harus efektif berlaku kembali. Karena ternyata bukan saja tidak dilaksanakan, tapi makin membuat ulah yang sekarang sudah dilaporkan masyarakat berulang kali lagi kembali setelah saya tidak menjadi ketua lagi. Jadi dari masyarakat Islam di Bali, itu dari NU, dari Muhammadiyah, dari ISMI, dari Majelis Ulama, semua mengadukan hal itu. Jadi belum lagi ada sekarang anggota DPD RI dari Sumatera Utara sendiri yang melarang, akhirnya membuat suatu balasan melarang Wadakarna untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Ini kan makin merusak. Jadi kacau balau ya Pak M. Fatwa ya? Menjadi kacau balau. Jadi masa kita ini bertoleransi terus kepada seorang Wadakarna yang jelas-jelas suka mengeksploitasi perbedaan-perbedaan di masyarakat, memperuncingnya untuk kepentingan dia, untuk kepentingan yang sempit, untuk pengaruhnya bagi konstituen dia, tapi mengorbankan kepentingan bangsa, persatuan nasional, dan kerjasama antar umat beragama. Jadi menurut saya sekarang ini Badan Kehormatan yang ada sekarang ini tidak boleh main-main lagi, harus meneruskan melaksanakan kembali putusan itu, karena memang cuma kita pelaksanaannya. Dan saya berharap pada rekan-rekan dari Bali supaya jangan berpikiran sempit solidaritas kepada seorang Wadakarna itu, lalu menghalangi keputusan
suatu lembaga DPD yang tidak boleh, mestinya tidak boleh Baik. tidak boleh lagi dicabut itu. Baik, Baik, Pak M. Fatwa. Kecuali dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam keputusan itu. Baik, Ya. baik Pak M. Fatwa. Terima kasih atas konfirmasi Pak M. Fatwa Pak pagi ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum Pak M. Fatwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.